Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan bahwa di balik penderitaan selalu ada kebahagiaan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Lewat Injilmu hari ini, Engkau memperlihatkan kepada para rasulmu bahwa di balik penderitaan di dunia ini selalu ada kemuliaan selamanya. Tuhan, tambahkanlah dan berilah kami kekuatan dikala kami alami banyak penderitaan di dunia ini. Semoga kami selalu memandang salib-Mu dan selalu yakin bahwa di balik penderitaan selalu ada kebahagiaan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seseorang sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah di balik penderitaan ada kebahagiaan. Saya yakin kita semua sudah alami kesulitan dalam hidup. Ada yang alaminya cukup lama, tetapi ada yang alaminya hanya sebentar saja. Di saat kita ada dalam situasi sulit, pikiran dan perasaan kita sungguh sangat penat dan tak berdaya. Tetapi di saat kita melewatinya dengan sukses dan nyaman, maka kita alami rasa lega dan bahagia. Ada seorang teman sempat bertanya bagaimana caranya agar di saat kita berada dalam situasi sulit, pikiran dan perasaan kita bisa tetap terasa tenang dan aman tanpa panik dan hilang akal. Mendengar pertanyaan teman ini, saya teringat akan cerita dari seorang pasien yang menderita sakit selama 50 tahun. Sakit pasien ini bermacam-macam sampai tubuhnya menjadi sangat pendek. Yang menarik dari pengalaman hidup sang pasien ini adalah dia melihat sakitnya sebagai suatu panggilan hidup, di mana lewat penderitaannya dia mengalami secara langsung penderitaan Yesus di salib. Penderitaannya adalah satu bentuk partisipasi aktif dalam penderitaan Yesus, baik di kayu salib maupun penderitaannya di saat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu menantangnya.
Di saat sang pasien ini mengartikan penderitaannya sebagai satu bentuk panggilan, berpartisipasi aktif dalam penderitaan Kristus, maka selama sakit dia selalu merasa tenang dan memancarkan senyum manis kepada mereka yang mengunjunginya. Lewat penderitaannya dia berpastoral kepada orang sehat, bahwa penderitaan itu harus diterima dengan senang hati karena Yesus Kristus sendiri sudah mengalami penderitaan. Pengalaman sang pasien ini adalah jawaban saya kepada teman yang bertanya bagaimana caranya agar di saat kita berada dalam situasi sulit, pikiran dan perasaan kita bisa tetap terasa tenang dan aman tanpa panik dan hilang akal. Sebagai tambahan, saya katakan kepada teman yang bertanya, bersabarlah selalu, serahkan semua kesulitan hidup kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan dengan caranya akan membantu kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para rasul. Penampakan ini terjadi sebelum Yesus disiksa, disengsarakan, dan mati di kayu salib. Penampakan kemuliaan Yesus ini bertujuan agar para rasul percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian, ada kemuliaan sesudah penderitaan di dunia ini. Dalam penampakan itu hadir Musa dan Elia. Keduanya hidup ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Tetapi lewat penampakan itu, mereka kelihatan masih hidup. Satu bentuk bahwa kehidupan manusia tidak akan berakhir. Kematian adalah pintu masuk ke dalam dunia baru yang penuh dengan kehidupan baru. Lewat penampakan ini, Tuhan kembali ingatkan para rasul bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi Allah. Tuhan mengajak manusia untuk mendengarkan Dia. Sesudah penampakan ini, Yesus dan para murid turun ke gunung. Pada waktu itu, Dia berkata kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati." Selanjutnya mereka berjalan menuju Yerusalem siap menghadapi penderitaan. Di Yerusalem Yesus ditangkap, disengsarakan, dipaku pada kayu salib. Selama menghadapi penderitaan itu, Yesus menerimanya dengan tabah. Dia tidak berteriak meminta pertolongan para rasul dan muridnya untuk membela Dia. Dia menerima semuanya dengan sabar. Kesabarannya mendatangkan berkat. Sudah 3 hari dia bangkit kembali dari kematian, memproklamirkan kemenangan atas kematian. Bagi yang percaya kepadanya tidak akan alami kematian, sebaliknya akan alami kehidupan untuk selama-lamanya. Dari bagi yang percaya kepada Kristus, di balik penderitaan selalu ada kebahagiaan. Satu peringatan bagi kita bahwa di saat kita menderita, terimalah penderitaan itu dengan sabar. Pandanglah salib Kristus karena Dia sendiri sudah mengalami penderitaan yang sangat jauh lebih besar dari penderitaan kita. Percayalah selalu bahwa memikul penderitaan bersama Kristus, berat penderitaannya akan sangat berkurang. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan kekuatan agar kita selalu sanggup memikul salib kita sendiri. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.